Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Oke. Untuk mengawali pertemuan hari ini, Bapak persilahkan kepada seksi kerohanian untuk memimpin doa. Silakan. Saya Pak. Silakan. Untuk memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Bisalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris hari ini sudah di absen? Sudah. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Sebutkan saja. Kresna, ya. Sahrul, ya. Fikri, yang Fikri. Alasannya? Oh iya, siap. Kita doakan rekan kalian yang tidak hadir hari ini karena beralasan sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang tanpa keterangan, mudah-mudahan keadaannya baik-baik saja. Mungkin lupa membuat surat atau bagaimana, urgent mungkin ya. Oke. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk lebih menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita sebagai warga negara Indonesia. Untuk semuanya, Bapak persilakan berdiri dan perwakilan satu orang Bapak minta untuk menjadi dirijen. Silakan. Kita menyanyikan lagu wajib nasionalnya Satu Nusa Satu Bangsa. Dirijen silakan. Kita bela bersama. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama, kita bela bersama. Oke, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Tetap berdiri biar lebih semangat. Kita YLPKN dulu. Masih ingat? Masih. Siap ya. Cek sound. Cek sound. PKN 2024 kita satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa. Pancasila dasar negara Indonesia. NKRI NKRI. Oke, terima kasih banyak. Silakan boleh duduk. Tetapi sebelum lanjut, kalian masih ingat materi yang sebelumnya? Apa salah satu ciri manusia sebagai makhluk sosial? Ada yang masih ingat? Mungkin salah satunya bahwa kita ini membutuhkan orang lain. Untuk apa? Misalkan kalian sakit, siapa yang antar? Orang lain, baik itu orang tua, tetangga, ataupun sahabat kalian. Itu adalah salah satu ciri manusia sebagai makhluk sosial. Oke. Coba perhatikan ke depan.
Tujuan pembelajaran hari ini yang berkaitan dengan norma, yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasikan pelaksanaan dan pelanggaran norma. Maksudnya adalah kalian harus mampu membedakan mana pelanggaran dan mana pelaksanaan norma. Gampang kan? Misalkan begini, ketika kalian menghujat ya atau merundung rekan kalian, itu bagian dari pelanggarannya, contohnya seperti itu. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab terjadinya pelanggaran norma serta solusi penanganannya. Jadi penyebab perundungan teh apa sih, gitu kan? Nanti solusinya seperti apa? Yang terakhir, peserta didik mampu menampilkan tindakan sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kalian sebagai warga negara yang baik lebih melaksanakan norma, ya, dan jangan sampai melakukan pelanggaran norma. Oke. Manfaat yang didapat ya setelah mempelajari materi ini banyak sekali ya. Yang pertama, membangun karakter yang baik, individu yang baik, menjaga ketertiban, menjaga keharmonisan, menjaga hak orang lain, mencegah perselisihan, menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap, dan selanjutnya menjadi kontrol sosial. Dan masih banyak lagi manfaat dari pembelajaran norma ini. Selanjutnya, Bapak ingin lebih mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian atau pemahaman kalian terhadap norma. Di sini Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Opsi jawabannya cuma 2, benar atau salah. Oke. Perhatikan, setiap warga masyarakat wajib dan diharuskan untuk mentaati norma. Benar salah? Benar. Oke, yang kedua, norma harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang agar kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib dan teratur. Benar salah? Benar. Nah, norma-norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Betul atau salah? Betul. Ragu-ragu ya, tidak apa-apa. Selanjutnya, dimanapun kita berada, kita harus selalu taat dan tunduk pada norma dan peraturan yang berlaku. Benar atau salah? Benar. Terakhir, dengan adanya norma, maka tatanan kehidupan dalam lingkungan masyarakat akan tetap terjaga, dan bila tidak dilaksanakan oleh setiap anggota di dalam lingkungan tersebut, maka tatanan masyarakat tersebut akan kacau. Benar atau salah? Benar. Oke. Setelah kalian menjawab tes tersebut, artinya Bapak simpulkan bahwa kalian memang besar kecil sudah memahami ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, dan mana yang tidak harus dilakukan. Oke. Untuk bekal pembelajaran hari ini, Bapak akan sampaikan dulu apa itu pengertian norma. Coba perhatikan. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok di dalam masyarakat. Dan ada ahli lain yang mengatakan bahwa norma adalah pedoman yang dijadikan patokan untuk bertindak benar dan tepat dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta kehidupan yang tentram, tertib, terpelihara, dan terjamin. Maka dari itu, Bapak menarik kesimpulan bahwa norma adalah seperangkat kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan agar tercipta ketertiban, ketentraman, tidak tercipta huru-hara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jelas sampai di sini? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bisa dipahami ya bahwa norma itu kompleks di sini ada ragam macamnya, bukan norma saja. Contohnya begini, kita sebagai umat beragama tentunya ada kewajiban untuk beribadah. Ketika kalian beribadah adalah bagian dari apa? Pelaksanaan atau pelanggaran norma? Pelaksanaan norma. Apabila kalian tidak melaksanakan peribadahan yang diwajibkan oleh agama kalian, itu adalah bagian dari pelanggaran. Itulah ada baik buruk, ada yang diatur oleh agama, ada juga misalkan oleh negara. Di sini kan kalian masih usia remaja, ada yang 12, 13, 14 mungkin. Nah,
Kalau kalian perhatikan baik diri sendiri ataupun orang lain itu kan sudah banyak yang menggunakan sepeda motor ya. Ya, pertanyaannya, ketika kalian menggunakan kendaraan bermotor itu pelaksanaan atau pelanggaran norma? Oke, pelanggaran norma. Karena apa? Ketentuan di negara kita, apabila seseorang menggunakan kendaraan bermotor, salah satu syarat wajibnya yaitu memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Kedua, menggunakan helm ya, dan APD lainnya. APD itu alat pelindung diri ya, memakai sarung tangan, memakai jaket yang tertutup, celana panjang, sepatu ya, supaya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalian atau tubuh kalian itu sudah terlindung ya, untuk meminimalisir cedera yang kalian alami dari akibat kecelakaan tersebut. Oke, di sini kan sudah dibagi kelompok untuk lebih memahami atau mendalami pemahaman kalian terkait dengan norma tersebut. Bapak akan memberikan sedikit tugas ya. Tugas tersebut kalian nanti diminta untuk mengklasifikasikan. Coba perhatikan. Ini ada sebuah gambar di mana ada orang tua yang sedang menasehati anaknya. Betul ya? Ya, contohnya begini. Anakku, kalau sudah malam cepat tidur. Jangan terlalu lama menggunakan gadget atau main game. Perhatikan. Perilaku yang ditunjukkan oleh anak tersebut baik atau tidak baik? Tidak baik. Ya, tidak baik karena dilihat dari gestur tubuh yang ditunjukkan oleh anak tersebut. Nah, seolah tidak menerima apa yang disampaikan oleh ibunya. Di sini masing-masing kelompok Bapak sudah sediakan karton nanti sebagai alas ya. Alas untuk menempelkan gambar. Silakan kalian identifikasi setiap gambar yang diberikan kepada masing-masing kelompok. Nanti diklasifikasikan ya, ini masuk pelaksanaan atau pelanggaran. Coba Neng diestafetkan ke belakang. Ini juga sama, diestafetkan ke belakang. Tujuh ke belakang. Kurang tidak gambarnya? Ada. Siap. Mana semua? Coba. Secukupnya saja. Ini belum ya? Ideal kiri kanan 5 ya, pelanggaran 5, pelaksanaan 5. Jadi 5 gambar. Karena setiap kelompok sudah menyelesaikan tugas pertamanya, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan mana pelanggaran, mana pelaksanaan norma. Untuk lebih menguatkan pemahaman kalian dan bagaimana norma itu bekerja, kalian perhatikan video yang akan Bapak sajikan dan perhatikan juga nanti di mana yang salah dan apa yang benarnya. Oke, siap? Oh ya, benar kan? Karena ternyata ada kendala listrik, jadi Bapak tidak bisa menyajikan video sekarang ya. Mungkin mati listrik dari PLN-nya. Bapak akan menggunakan gambar yang sudah dikerjakan oleh rekan kalian saja dulu ya. Nanti kalau listriknya sudah menyala, kita lanjut menyaksikan video yang sudah Bapak janjikan tadi. Perhatikan. Enggak, yang gambar yang pertama dulu. Gambar yang atas apa? Kira-kira apa lagi sih kesalahannya selain berboncengan 3? Tidak memakai APD. Ya, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri. Jelas ya? Oke. Tugas selanjutnya, setiap kelompok silahkan menyiapkan alat tulis. Oke, perhatikan. Oke, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke.
tadi kalian sudah mulai kurang fokus ya. Coba perhatikan ke depan. Kalian silahkan berdiskusi masing-masing kelompok untuk mencari solusi. Misalkan begini, kalau kalian perhatikan di tempat tinggal kalian kan suka banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Ya, sampah berserakan, terus ada juga pelanggaran lalu lintas. Terus ada juga begini, banyak sekali orang-orang yang suka membicarakan keburukan atau kejelekan orang lain. Tugas kalian adalah mencari solusi bagaimana caranya supaya menekan angka pelanggaran terhadap norma. Oke, Bapak bagi 3 ya. Kelompok yang ujung, dua-duanya fokus mencari solusi terhadap masalah buang sampah sembarangan. Yang tengah, fokus terhadap pelanggaran lalu lintas. Ya. Nah, dan yang terakhir, di sini mencari solusi. Bagaimana caranya supaya perundungan antar siswa tidak lagi terjadi. Silahkan, apabila ada ya pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh kita sambil berjalan saja ya. Oke, silakan. Untuk tidak. Sudah selesai ya? Oke. Kita akan meminta beberapa perwakilan untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Bapak minta untuk kelompok 6 untuk tampil ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6. Perkenalkan nama saya Putri Rahayu. Saya Naifa. Saya Sila. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Solusi terhadap pelanggaran perundungan antar sesama. Memberi pemahaman pelanggaran perundungan kepada orang-orang, terutama antar pelajar. 2. Bijak dalam perilaku dan perkataan. 3. Memberikan sanksi kepada pelaku perundungan agar tidak melakukannya lagi. 4. Melaporkan kepada orang yang lebih bertanggung jawab jika perundungan sudah di luar batas. 5. Berjiwa sosial dan toleransi yang besar terhadap sesama. Dampak terhadap perundungan antar sesama. Pelaku perundungan bisa mendapatkan sanksi sosial. 2. Korban bisa menjauhkan diri dari lingkungan dan orang-orang sekitar. 3. Korban bisa mengalami luka fisik dan psikis. 4. Pelaku bisa dijauhi oleh orang-orang di lingkungan sekitar karena pernah melakukan perundungan. 5. Korban bisa saja mengalami depresi berkepanjangan karena trauma yang dialaminya. Terima kasih. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, silakan. Tidak? Sudah cukup dipahami? Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan dan sudah cukup untuk dipahami oleh kalian sebagai rekan-rekan dari kelompok 6, kita kasih aplaus dulu untuk rekan-rekan kalian. Oke, selanjutnya Bapak minta untuk kelompok 3 menampilkan hasil kerja kelompoknya. Silakan untuk maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menutupi muka. Oke, rekan-rekan, tadi sudah bisa dipahami apa yang disampaikan oleh kelompok 3? Bisa. Ada yang mau ditanyakan atau menanggapi, silakan. Sudah cukup? Oke, apabila sudah bisa dipahami dan tidak ada yang mau bertanya atau menguatkan, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Untuk kelompok 2, Bapak persilakan untuk mempresentasikan
hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada yang tertinggal ya Bapak Pending, yaitu kita akan menyaksikan bagaimana norma bekerja sebagai bentuk penguatan terhadap materi yang disampaikan hari ini. Waktunya sekolah. Disimak ya, disimak. Ma, Adek berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Sudah bersiap, Dek? Iya, ayo kita berangkat Pak. Tapi papanya lupa biar aman. Oh, iya. Dadah Mama. Dadah, sama aja ya Ma. Oh, iya juga ya Dek. Nah, itu rambu boleh memutarnya. Yeay, akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat. Jika kita tak berpisah, kita selamat sampai tujuan. Hei, videonya sudah selesai ya. Ada beberapa yang Bapak garis bawahi. Ya, mungkin kalian juga tadi sudah perhatikan. Pertama, mengenai penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor. Baik itu anak-anak ataupun dewasa. Karena keselamatan itu tidak memandang usia. Berlaku bagi semuanya. Yang kedua, masalah handphone. Kalau kalian membawa handphone saat berkendara, terus ada yang telepon. Nah, ingat, jangan ngangkat telepon sambil berkendara. Lebih baik kalian cari tempat yang aman, berhenti dulu baru angkat teleponnya. Yang kedua, tadi di rambu lalu lintas atau di lampu merah, kan suka ada bagian zebra cross plus wilayah yang dicat merah. Nah, itu yang namanya yang dicat merah itu RHKS atau ruang henti khusus sepeda motor. Jadi itu adalah ruang khusus bagi kendaraan bermotor, roda 2 khususnya, untuk menunggu lampu hijau muncul. Selanjutnya, kalau mau menyeberang, tadi kan anak-anak mau menyeberang ke sekolah tuh, itu harus ada pertama ada rambu penyeberangan yang dibarengi dengan adanya zebra cross. Terus selanjutnya, dalam berkendara ingat, mungkin kalian bawa tas atau barang berharga, itu lebih baik disimpan di tempat yang aman. Kalau tas jangan ditenteng di pinggir, lebih baik ditaruh di depan, ya digantung di depan supaya lebih terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan copet, jamret dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, putar arah. Di situ ada lampu putar arah tapi dicoret. Itu artinya tidak boleh. Tetapi yang rambu putar arah tanpa ada tambahan coretan itu diperbolehkan putar arah di wilayah tersebut. Oke, jadi ketika kalian melihat video barusan mengenai patuh terhadap rambu lalu lintas, itu akan lebih baik dan menjamin keselamatan kita sebagai pengguna jalan raya. Jangan sampai mengabaikan rambu-rambu yang ada. Oke. Untuk pertemuan hari ini, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Ya, materi utama sudah tersampaikan. Nah, dari pembelajaran hari ini ada beberapa poin penting yang bisa kita petik. Apa saja coba diantaranya? Pertama, ya pelaksanaan norma. Pelaksanaan norma itu banyak ya. Misalkan tadi yang membahas sampah, kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Tadi yang membahas mengenai penggunaan kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur itu tidak boleh. Lebih baik kita minta antar kepada orang yang lebih dewasa. Baik kakak kita,
ibu kita atau ayah kita apabila kita ada keperluan yang memang memerlukan penggunaan kendaraan bermotor. Dan tadi ada kelompok yang membahas mengenai perundungan. Sebagai warga negara yang baik, ingat kita harus melaksanakan norma yang ada. Salah satunya dengan tidak melakukan perundungan kepada siapapun. Baik teman kita sesama pelajar ataupun orang lain yang ada di luar lingkungan sekolah. Ada juga manfaat ya. Manfaat setelah mempelajari materi norma ini, kita lebih tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan. Mungkin begini, kalian baru sadar, oh iya, kemarin-kemarin saya selalu melakukan atau pernah melakukan pelanggaran norma. Kita lebih sadar dan akhirnya bisa meninggalkan hal yang dapat merugikan orang lain terkait dengan pelanggaran norma tersebut. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Ada kekurangan atau kelebihan? Cukup? Cukup. Oke, untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan, hari ini kan kita membahas norma. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis norma. Tadi kan kita sudah mengenal ya, pelanggaran dan pelaksanaan. Ya. Nah, oke, kan pelanggaran dan pelaksanaan itu ada aturannya masing-masing. Nah, minggu depan kita akan bahas jenis-jenis norma. Misalkan pelanggaran ini masuk ke pelanggaran norma yang mana. Nah, misalkan pelaksanaan yang ini masuk ke pelaksanaan norma yang mana? Karena sejatinya norma itu seperti halnya yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak dari awal, seperangkat aturan. Ketika berbicara seperangkat aturan, pasti banyak ragam dan macamnya. Ragam dan macamnya tersebut kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mudah-mudahan kehilapan tersebut bisa kalian maklumi ya, namanya juga manusia. Sebagai penutup, Bapak minta kepada seksi keagamaan untuk memimpin doa. Bapak persilakan kepada seksi keamanan untuk memimpin doa, silakan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.